Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Malani. Saya dari kampus Universitas Bina Sarana Informatika dari kelas 643G07 dengan NIM 64190800. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang kerangka kerja Entrepreneurship Risk Management atau disebut dengan IRM. Konsep Enterprise Risk Management dapat didefinisikan sebagai kompetensi risiko di dalam perusahaan. IRM adalah kemampuan organisasi untuk memahami dan mengendalikan tingkat risiko yang diambil dalam mengelola strategi bisnis, ditambah dengan akuntabilitas risiko yang diambil. Manfaat utama IRM adalah menambah perspektif dan fokus pada manajemen risiko di seluruh lini perusahaan. IRM telah ada di beberapa tahun. IRM memperoleh keunggulan signifikan sebagai komponen yang lengkap dari keseluruhan strategis bisnis sebuah organisasi atau perusahaan. RMA IRM Concil mulai berupaya untuk menciptakan panduan praktis untuk menerapkan kerangka manajemen risiko perusahaan yang kuat yang akan membantu institusi mengelola risiko secara holistik. Ada 4 tujuan KOSO IRM dalam framework, yaitu 1. Strategis, yaitu tujuan yang ditetapkan pada tingkat manajemen atas, disatukan, dan dibuat untuk mendukung misi dari perusahaan. 2. Operation, yaitu penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. 3. Reporting, yaitu pelaporan yang dapat dipercaya. 4. Compliance, yaitu patuh dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Komponen-komponen kerangka kerja terdiri dari internal environment, yaitu komponen ini memperlihatkan penekanan dari organisasi dan penetapan dasar terhadap bagaimana risiko dipandang dan ditetapkan oleh entitas, integriti, dan nilai-nilai etika di lingkungan mereka beroperasi. Selanjutnya, objective setting, yaitu telah ditetapkan sebelum manajemen dapat mengidentifikasikan kejadian-kejadian yang terjadi yang dapat memenuhi pencapaian. Selanjutnya, event identification, yaitu kejadian internal dan eksternal yang berdampak terhadap pencapaian. Risk assessment, yaitu risiko analisa dengan mempertimbangkan kemungkinan dan dampak sebagai dasar untuk menetapkan bagaimana hal tersebut dapat dikelola. Risk response, menyeleksi respon dari risiko, menghindari, menerima, mengurangi, atau membagi risiko. Kontrol aktivitas, peraturan dan prosedur yang diberlakukan untuk memastikan respon dari risiko yang berjalan secara efektif. Information and communication, yaitu informasi yang relevan diidentifikasi, ditangkap, dan dikomunikasikan secara formal dan sesuai dengan waktu yang ditetapkan sehingga membuat orang dapat mengetahui tanggung jawab mereka. Monitoring, yaitu dimonitor dan dimodifikasi sivitas manajemen sesuai dengan kebutuhan. Hubungan antar tujuan dan komponen. Elemen manajemen risiko organisasi. 1. Prasarana manajemen risiko terdiri dari prasarana lunak, yaitu mengembangkan budaya sadar risiko untuk anggota organisasi dukungan manajemen. B. Prasarana keras seperti gedung, kantor, komputer, dan sarana-sarana fisik lainnya. 2. Proses manajemen risiko ada 3 langkah, yaitu perencanaan,
pelaksanaan, dan pengendalian. Adapun tantangan dan solusi IRM, yaitu tantangan: kurangnya minat dari direksi, pejabat senior, dan pejabat bisnis, gagal dalam memamerkan quick wins, kurangnya SDM, pengukuran dan pelaporan yang tidak efektif dan konsisten, kendala biaya. Adapun solusinya yaitu SDM yang profesional dengan jumlah yang memadai, melakukan pengembangan dan penerapan, meyakinkan direksi, memelihara semangat para tim. Peran audit internal dalam IRM. Peran audit internal. Inti audit internal yang berkaitan dengan IRM adalah untuk memberikan layanan pemastian yang objektif bagi Dewan mengenai efektivitas kegiatan IRM organisasi. Peran auditor internal bervariasi dalam proses IRM dalam organisasi. Peran IRM yang meliputi hubungan dengan layanan pemastian. 1. Memberikan keyakinan pada desain dan efektivitas proses manajemen risiko. Risiko dievaluasi dengan benar. Mengevaluasi pelaporan mengenai status dari risiko kunci dan pengendalian. Meninjau pengelola risiko-risiko kunci, termasuk efektivitas dari pengendalian. Selanjutnya, peran tambahan. A. Memulai pembentuk IRM dalam organisasi. B. Mengembangkan strategi manajemen risiko bagi persetujuan Dewan. C. Memfasilitas identifikasi dan evaluasi risiko. D. Mengordinasikan kegiatan IRM. E. Mengordinasikan laporan mengenai risiko. F. Memelihara dan mengembangkan kerangka IRM. Peran yang tidak boleh dilakukan auditor internal adalah mengatur minat risiko, menerapkan proses manajemen, menjamin manajemen risiko, membuat keputusan pada respon risiko, menerapkan respon dan manajemen risiko atas nama manajemen, akuntabilitas manajemen risiko. Kasus di PT Developer Property. Keterlambatan penyelesaian proyek, terdapat komplain dari pembeli, adanya protes warga, dan keterlambatan pembayaran cicilan. Berikut presentasi saya untuk hari ini. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.